Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, tepatnya ba'da maghrib, waktu Banyuwangi, JTV berkesempatan bekerja sama bareng dengan podcast Banyu Biru, Made in DPC Demokrat Banyuwangi. Yang istimewa pada malam hari ini, podcast tersebut diresmikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Emil Listiarto Tata. Alhamdulillah, aplaus untuk kita semuanya dulu ya. Ya, kita juga beliau kebetulan baru saja menggunting pita istimewa kita peresmian podcast pada sore hari ini. Dan beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita bersama Kiai Haji Maskur Ali, salah satu petinggi Partai Demokrat Banyuwangi. Saya sapa dulu, Mas Emil, sehat Mas Emil ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Emil ini kebetulan siaran ini juga ditonton live JTV Banyuwangi juga. Iya. Jadi ini kerjasama antara DPC Partai Demokrat juga dengan JTV Banyuwangi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa JTV Banyuwangi, dimanapun panjenengan berada, baik di Banyuwangi, di luar Banyuwangi, bahkan di luar negeri. Saya senang sekali sekarang tentunya terhormat bersama dengan Yai Maskur Ali yang kita datang di studio ini. Studio ini ada di Rogo Jampi. Di Rogo Jampi. Banyuwangi. Jadi ini contoh bagaimana setiap elemen masyarakat di Banyuwangi semakin giat untuk mendorong konten-konten digital yang berkualitas. Kita ke Pak Yai Maskur dulu, silakan Pak Yai disapa dulu pemirsa JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para pemirsa JTV di mana saya berada, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi yang masih mengancam kita, menghantui kita. Hanya pesan saya, patuhi protokol kesehatan sehingga untuk menyelamatkan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Terima kasih. Ya, ini Demokrat ini kalau catatan Mas Emil Banyuwangi terutama ini masuk kategori satu-satunya DPC se-Jawa Timur yang memiliki podcast atau sudah ada yang lain misalnya? Ini pengantar dulu Pak. Ini relatif bersama-sama. Jadi Banyuwangi ini sahabatan dengan salah satunya Situbondo. Dan Banyuwangi kan kita tahu adalah basis yang penting bagi Demokrat. Kegiatannya banyak banget, simpatisannya banyak gitu ya. Dan Banyuwangi sendiri kan selalu jadi barometer ya untuk banyak sekali kegiatan-kegiatan yang milenial, yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Nah jadi ini nggak jauh beda ini, ya memang sempat Situbondo dan Banyuwangi ini kompak membuat podcast karena terinspirasi apa yang didiskusikan dengan timnya Mas AHY waktu itu. Jadi memang kita harus mulai bikin anak-anak muda tuh nggak alergi sama politik. Oke. Ya bayangin aja maksudnya gini, rasanya tuh orang kalau nganggep partai politik itu kayaknya perebutan kekuasaan gitu ya, dengan segala intriknya gitu. Tapi coba dipikir ulang gitu, bahwa yang disebut di Undang-Undang Dasar itu partai politik gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin meneruskan perjuangan pahlawan kita yang memerdekakan Indonesia, pengen Indonesia berdiri di kaki sendiri, salah satu prasyaratnya ya demokrasi. Berarti partai politik partai lagi-lagi. Politik. Nah, partai politik harus mau terbuka, harus mau menyapa masyarakat. Cuman hari ini, apalagi di tengah pandemi, tapi juga memang anak-anak muda lebih seneng dengerin podcast. Iya. Mas Emil, ini catatan kita, Mas Emil berkali-kali ya datang di Banyuwangi. Seberapa menarik ini kira-kira? Karena ada Yai Maskur. Jadi saya harus tentunya selalu berkonsultasi dengan beliau sebagai tokoh agama, yang mana begini, sebenarnya justru bukan beliau yang tadi dikatakan masuk ke Demokrat, tapi Demokrat yang masuk ke beliau. Artinya apa? Bahwa bagaimana kami ingin berkhidmat di jalan yang kemudian dibimbing oleh para ulama, para kiai. Karena itu tadi bahwa Partai Demokrat sebagai format nasionalis religius ini sejalan dengan tentunya apa yang beliau selalu mengumandangkan, apa yang diajarkan Hadratus Syekh ya, yaitu
hubbul waton minal iman. Jadi ya perjuangan dari kiai adalah bagaimana membimbing para umarok kan, dalam hal ini kita yang ada di dunia politik gitu. Jadi justru kami mengkomitmenkan diri untuk berada di barisan yang kemudian mendapatkan tuntunan dari para kiai. Terus kemudian catatan Mas Emil bahwa kemarin ada vokal berdiri di Banyuwangi. Ya. Itu menjadi masif di Jawa Timur atau masih di Banyuwangi saja itu? Oh sudah ini Yai Maskur ini sudah mendapatkan aspirasi menjalarnya dari timur ke barat. Mulai ke utara, mulai ke barat ya, ke Situbondo, ke Jember sampai ke Lumajang. Berarti pilot projectnya Pak Yai Maskur ini ya berarti ya? Iya, jadi beliau ingin memberikan satu wadah. Vokal ini bukan semata-mata sekedar gerakan kepartaian, tapi justru ini gerakan forum komunikasi yang berpartnership strategis untuk kemudian bisa membangun jejaring perjuangan bersama-sama gitu. Jadi kita waktu itu Hari Santri kita bersama-sama dengan vokal bersapa langsung dengan Mas AHY. Ini kan bentuk bagaimana Mas AHY dan Kiai Langgar connect. Bisa disambung Pak Yai, ini kelihatannya Kiai Langgar yang Pak Maskur inisiasi di tingkat lokal ternyata gayung bersambut kata Mas Emil tadi. Bisa saja sekarang sudah masuk di regional, bahkan ada kontak langsung dengan Ketua AHY. Sebagai pemarkasa itu seperti apa ya sebenarnya? Yang pertama bahwa para kiai di Banyuwangi ini bergabung dan bisa ketemu dengan Partai Demokrat. Itu memang pertama ada kesamaan visi antara Demokrat dengan kiai-kiai yang notabene adalah mayoritas pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Gitu. Kalau garis politiknya Demokrat kan nasionalis dan religius. Sementara NU yang di muasisnya di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1916, 17 dan 13 beliau mendirikan sebuah organisasi pergerakan, di antaranya adalah Nahdlatul Fikri, Nahdlatul Tujar dan Nahdlatul Waton. Nahdlatul Fikri adalah kebangkitan pemikiran, Nahdlatul arti Tujar kebangkitan ekonomi, dan Nahdlatul Waton adalah kebangkitan tanah air. Kita mau bersama-sama dengan Demokrat untuk membangun Banyuwangi ini, terutama untuk mensejahterakan rakyat dengan catatan satu, Demokrat syaratnya satu, harus mau melaksanakan keinginan kiai, yaitu penguatan NKRI dan penguatan Aswaja. Yang kedua adalah penguatan administrasi langgar musholah, masjid dan pesantren. Yang ketiga pemberdayaan ekonomi langgar pesantren dan masjid. Nah, untuk merealisasikan itu, maka para kiai mendirikan sebuah organisasi yang bernama Vokal, Forum Komunikasi Kiai Langgar. Kami ingin berjuang untuk bukan Kiai Langgar yang berjuang untuk partai, tapi partai yang berjuang untuk Kiai Langgar. Tetapi dalam perjalanannya tentunya kami meyakini bahwa sinergi yang saling menguatkan ini akan berujung pada amanah. Jadi kursi Demokrat, suara Demokrat itu bukan prestasi tapi amanah. Gitu. Jadi kata kuncinya terkait dengan Kiai Langgar ini tidak lagi menjadi dominasi Banyuwangi ya berarti Mas Emil ya? Jadi semangat ini sudah menjalar ya, dan memang kebetulan Bu Khofifah yang memang diusung koalisi di dalamnya Partai Demokrat juga menjadi prime mover juga ya di dalam koalisi itu. Memang juga waktu kita di Pilgub bilang bahwa imam atau takmir masjid, tapi masjid ya, masjid di level terdepan. Nah ini Langgar ya. Nah memang bagus provinsi melihat di level masjid, kabupaten dilanggar, dan ini sinergis. Ini yang kita inginkan gitu, karena ya itu tadi, Langgar inilah yang benar-benar berada di, kan tadi saya katakan Jawa Timur padat sekali. Padat sekali. Ya padat sekali. Jadi satu RT itu ya bisa banyak sekali kakaknya, dan di sana mungkin satu RT satu RW ada Langgar. Yang memang itulah yang mereka datangi. Kadang ada yang menyelenggarakan Jumatan, kadang yang tidak gitu. Nah, yang tapi kadang tidak, memang karena mungkin difokuskan misalnya di masjid, tapi Langgar inilah yang menjadi tempat
masyarakat itu titik paling dekat ya Pak. Titik paling dekat dengan basis lah kira-kira seperti itu. Yang terbaru ini kan kita lagi kena Omikron ini ya terbaru lah. Sebenarnya antisipasi provinsi seperti apa? Karena tadi data terbaru Surabaya saja sudah berapa 50 berapa kalau Jawa Timur saja kisarannya sudah 3.000-an dan nasional tadi baru maghrib tadi sudah mendekati 55.000 yang positif. Ini seperti apa sebenarnya langkahnya? Jadi kasus aktif Jawa Timur per kemarin kami update ke Pak Menko Marves mewakili Bu Gubernur 11.000-an. 11.000. Sudah di atas tapi mepet dengan Jawa Tengah. Tapi Jawa Barat sama DKI sudah 80.000-an. Oh, 8. Nah, gelombang ini kan biasanya geser nih nanti ke sini. Tapi saya boleh sampaikan di sini bahwa memang bismillah ya, kita nggak boleh ndisi kersane Gusti Allah. Bahwa kasus kita sudah mendekati gelombang kedua kemarin itu. Gelombang kedua yang waktu Delta lagi naik. 3 bulan yang lalu itu ya. Tapi tingkat keterisian rumah sakit, ICU ini jauh di bawah. Bisa saja ini memang alhamdulillah vaksin ini dengan restu Allah Subhanahu wa taala membawa manfaat pada kita. Kata kunci kita, mampukah kita merawat? Kalau ada yang sakit, ya. Mampukah kita merawat ke ICU? Mampukah kita menyediakan oksigen? Mampukah? Kalau ada kemampuan itu, maka tingkat pembatasannya sekian. Tapi kalau sudah mendekati emergensi, harus diperketat lagi. Jadi banyak cara kita untuk melindungi diri kalau mau disiplin. Ya, jadi intinya pemerintah dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten kota, kita sangat-sangat seksama menentukan sejauh mana kita mau melakukan pembatasan dan pengetatan kegiatan. Tapi kalau sekolah misalnya, tentu orang tua khawatir, ya boleh. Kalau orang tua khawatir, anaknya nggak usah dulu, belajarnya dari rumah dulu, mboten nopo-nopo. Nggak apa-apa ya. Kalau ini Mas, kalau menyapa masyarakat dengan bansos gitu, bantuan-bantuan untuk mengantisipasi ini dilakukan lagi nggak ini? Apa anggarannya memang tidak teranggarkan gitu? Sebenarnya bansos itu masih berjalan. Ya, se-Jawa Timur ini sasaran bansos BPNT itu optimalnya di angka 3,8. Tapi karena ada mutasi segala macam sekitar hampir 3 juta mendapatkan bantuan pangan non tunai. Ini kan total jumlah penduduk di Jawa Timur ada 13 juta keluarga. 3 juta itu kan nggak sedikit ya. Belum yang PKH, program PKH juga ada ya. Dan kita ada PKH Plus dari pemerintah provinsi. Jadi memang lalu prakerja pun tetap berjalan sekarang. Ya, program prakerja. Ini kan Mas Emil dengan Bu Hovifah ini kan 1 tahun menjelang purna tugas juga. Oh, lebih 2 tahun ya. 2 tahun menjelang purna. Ini kalau dari sisi penilaian para kiai seperti apa, terutama vokal ini kepemimpinan duet Mas Mbak Hovifah dengan Mas Emil ini seperti apa Pak? Yang pertama adalah Bu Hovifah adalah seorang negarawan yang cukup bagus. Beliau seorang aktivis dan juga pernah menjadi anggota DPR RI, atau menjadi Menteri Sosial, menjadi Menteri Peranan Wanita, dan hari ini juga sebagai pimpinan Pusat Muslimat. Artinya bahwa beliau itu sudah banyak makan garam, sehingga ketika beliau itu memimpin Jawa Timur, semua masalah bisa diatasi, itu pun juga bersama-sama para ulama dan kiai tentunya untuk mendoakan. Di samping itu Bu Hovifah itu bergandengan dengan Mas Emil. Duet apa ini namanya berarti Pak Yai? Ya duet yang serasi gitu. Saling mengisi. Mas Emil itu ya saya pikir juga luar biasa dari sisi prestasi akademiknya. Saya pernah membaca bahwa beliau itu menjadi S3-nya itu umur 22 tahun kan, kalau enggak orang cerdas enggak mungkin seperti itu. Kan begitu ya. Yang kedua bahwa dari sisi nasabnya itu beliau itu kakeknya adalah Bapak Mbah Haji Muhammad Darta. Beliau itu tokoh NU dan sekaligus imam besar masjid di di Trenggalek. Ini sangat luar biasa. Dan beliau itu yang sangat kiai-kiai sangat senang ke Demokrat itu, beliau pernah salah satu tokoh muda yang mendirikan PCINO, pengurus cabang istimewa di Jepang. Betul Mas Emil ya? Kita mengawali namanya KMNU,
Komunitas muda Nahdlatul Ulama. Jepang. Tentu banyak senior-senior yang lebih banyak jam terbang, tapi kita ingin menunjukkan generasi muda itu juga mensupport waktu itu, dan kemudian dia berkembang menjadi PCI NU Nihon, kemudian PCI NU Jepang hari ini. Keluarga besar Demokrat, kita hadir di sini sebagai kader yang mendapat amanah di eksekutif ya, sebagai wakil gubernur. Tentu kita harus terus menjalankan sinergi sebagai bagian dari Demokrat, termasuk karena tanggung jawab kami kepada Yai Maskur bahwa ya memang begitu Demokrat ini berkomitmen kepada Kiai, ya struktur, ya legislatif, ya eksekutif harus bisa memperjuangkan itu gitu. Nah, proses Demokrat ini memang menarik ya, karena Mas AHY, Ketum AHY ini mendorong satu proses yang memang memberi ruang yang signifikan untuk proses yang namanya fit and proper. Nah, di tingkat Jawa Timur kita juga tentunya semakin optimis ya, elektabilitas Demokrat yang semakin baik di tingkat nasional. Ini insya Allah Jawa Timur ini sekarang pun Demokrat adalah juga partai yang tergolong atas di Jawa Timur ya, menduduki pimpinan di DPRD provinsi. Nah, kita ingin tingkatkan capaian itu. Kita di luar sana juga ada beberapa kiai yang akan melakukan testimoni terkait dengan kepemimpinan Bu Hovifah dengan Mas Emil ya. Kita sapa saja para kiai yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mewakili 12 kiai dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat cabang Banyuwangi, dan juga mewakili segenap pengurus vokal Forum Komunikasi Kiai Langgar Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di podcast Banyu Biru. Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat sangat mendukung Bapak Emil ini segera dilantik sebagai Ketua Umum DPD Partai Jawa Timur. Karena kami melihat beliau sangat tepat ya. Beliau dari latar belakang yang religius dan yang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama ya. Beliau asli cucu dari pengurus Nahdlatul Ulama ya. Dan beliau yang juga mendirikan pengurus cabang istimewa Jepang Nahdlatul Ulama ya. Maka kami melihat beliau dari latar belakang pendidikan juga sangat pantas. Beliau memegang diberi amanah sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Dan juga mudah-mudahan kami berharap beliau nanti jadi Gubernur Jawa Timur. Termasuk Kabupaten Banyuwangi, kami berharap Demokrat di tahun 2024 menjadi pemenang. Sehingga kami bisa lebih maksimal untuk memberi manfaat bagi, mudah-mudahan seiring dengan ridho dan barokah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi pada masa waktunya nanti, katakanlah apa yang didoakan para kiai tadi, ya tentunya kita harus senantiasa siap untuk mengabdi kepada masyarakat Jawa Timur. Tapi yang paling penting tadi, kita hari ini punya gubernur yang berjuang luar biasa untuk masyarakat dan juga merupakan bagian dari keluarga besar Nahdien. Tulennya sudah tulen betul lah. Jadi itu, dan terakhir saya ingin mengapresiasi Pot Banyu Biru Podcast ini, keren sekali studionya. Dan saya titip pesan di meja ini harus duduk perwakilan dari masyarakat yang akan menyuarakan harapan mereka, dari petani, dari guru, dari pelaku UKM, dari anak-anak muda, dari pelaku seni budaya. Mereka duduk di sini bersuara, gaungkan suara itu seluas-luasnya melalui platform ini dan perjuangkan aspirasi mereka.
tidak terasa obrolan santai kita bersama Mas Emil dengan Pak Yai Maskur berjalan sangat lancar, dan mudah-mudahan Mas Emil bisa ketemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Kita doakan sehat selalu, Jawa Timur tetap jaya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan tema-tema yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.